Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Masyadi, asal Kalisalak, umur 21 tahun, status sendiri. Mungkin kita melanjutkan materi sekarang membahas tentang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidhamil wawi fil ashhar ismun lil fi'li wa huwa an-murad huna bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi wa yashtamilu al-awwalu ala furudi wa sunani wa dzakara al-musannifu al-furudu bi qawlihi wa furudul wudu'i sittata asya'a. Adapun fardunya wudhu itu ada 6. Jadi fardunya wudhu itu ada 6. Pas wudhu sing sampean dilakoni, sing panjenengan dilakoni kabeh, kowe ngukur 6 tok sing wajib. Sing wajib ngukur 6. Fardunya wudhu yang pertama, ahaduha an-niyatu. Nah, sing pertama gue niat. Jadi fardunya wudhu itu kan ada 6. Sing pertama niat. Niat wudhu piro Mas Katon? Nawaitul wudhu al-rafil hadasi asghari fardholillahi ta'ala. Kue sing pertama niat. Jadi niat wudhu kue karena atau ini jero ati pas ngusap wajah, pas membasuh wajah. Kue ini niat. Jadi pak sampai nampani banyu terus pas ges baru nikmatinya sampai niat nawaitul wudhu hasil asyrika ta'ala. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syekh muqtarana bi fi'lihi fa in tara anhu sumiya azman wa takunu an-niyatu inda musli awali juz'i minal wajhi aybu tarinatin bidzalika al-juz'ula bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima fayami al-mutawaddi inda muslimat di dzakara hadasi min ahadi fihi. Yang pertama mau berarti ini niat. Kita sebutkan di sini fardu wudhu sing pertama nih niat, terus membasuh muka, yang kedua membasuh kedua tangan beserta siku, ya. Sing keempat membasuh memasang sebagian kepala. Sing kelima membasuh kedua kaki beserta batang kaki. Sing kelima. Sing keenam tertib. Jadi sampean epek-epek terus kumur-kumur anjingnya banyu paling sumur paling kuping kowe hukumnya ukur sunnah. Si wajib kowe berarti mau 6 niat, rai, tangan, rambut, sikil karo urut. Angger sampean niat terus berniat rai, barai langsung sikil. Kowe arane ora urut. Berarti wudhunya ora sah. Berarti kayak epek-epek
terus kubur-kubur kayak pengen sampai ngono umur-umur ngebanyu sumur si pengen angger banyu sumuran pengen panggo wudu lalu sarasa nggo bapakmu berarti langsung niat, langsung rai, langsung tangan ya jadi orang nggo kamu apa mani banyu pengen berbahaya. Berarti membahas yang pertama niat itu pengertian niat apa? Mas, ngerti orang? Pengertian niat. Jadi pengertian niat itu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dan membarengkan dengan fi'lunya, membarengkan dengan pekerjaannya, membarengkan berarti dibarengkan dengan apa ya pekerjaannya. Contohnya yang mau niat pas membasuh wajah, berarti kan dibarengkan kalau membasuh wajah. Wa anane qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dengan dibarengkan dengan pekerjaannya. Wa anane niat. Sing keloro waslu jami'il wajhi wahdahu taulan ma baina manabiti sya'ri ra'si wa liban wa akhiril lihyaini wa huma al-idmani alladhani yambitu alaihima al-asnanu as-sufla. Membasuh wajah, kadang membasuh wajah itu secara vertikal dan vertikal, ini vertikal dan horizontal. Apa harus boleh ya bahasa sekolahan. Jadi membasuh wajah angger sing vertikal berarti mulai ini apa rambut tukulnya rambut sing terakhir sedikitnya sampai mene lah angger pinggire sing angkal kuping mana angger horizontal berarti ya jadi vertikal dan horizontal. Vertikalnya sing awal kia rambut sampai ya jenggot. Misal jenggotnya ketel ya lumayan rumit kudune. Nah, angger sing pinggir mulai gede tanggal ya sampai mana. Biasanya cawadon, biasanya godeke dibuin ya. Hati-hati ngewudune cawadonnya. Membasuh wajah. Terus sing ketelu wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fa illam yakun lahu marfiqani tabaraka duruhuma wa yajibu ghusuma ala yadaini min syibrin wa sitatin wa hasba azaida tin wa adafir. Nah sing ketelu kuwe membasuh kedua tangan sampai sikut. Jadi basuh kedua tangan. Jadi mulai Jadi mulai tangan kia sampai mene. Kote sikutnya diluwihi. Basuhnya diluwihi sikut aja pas. Diluwihi nganggo ngati-ngati. Karena semisal sikutnya pas
kok ana sikut sing ora kebasuh? Karena niki bahasane membasuh kedua tangan beserta siku. Berarti anggap beserta, ada beserta berarti kan sikune melu kebasuh. Makanya ben nggo ngati-ngati sikune dibasuhine luwih-luwih. Terus sing kepapat mashu ba'dir roksi. Nah, sing kepapat kowe mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian ora sak kabeh. Tok pan pinggiran, tok pan gurine tok. Angger kabeh luwih apik. Cuman kudune silem. Jadi angger mau kan bahasanya membasuh, angger kepalanya bahasanya mengusap. Perbedaan antara membasuh dan mengusap, angger membasuh kuwi banyune mengalir. Kan semisal ning rai kan banyune mengalir ngisor. Kuwi arane membasuh. Cuman angger mengusap sampeyan iki kudu ning kolam sinambah. Tutul, lagi tetap boleh kisah, gue anggar mengusap, orang kudu mengalir, ya, ngukur, tul lagi tetap beris, sah, gue anggar arahnya mengusap, berbeda anggar membasuh, mau metode mengusap, berarti orang sah. Nah. Terus sing kepapat dan ini ya. Min bakarin au unsa au hunta au masibah di syikrin ke hadiroksi. Wala tata'ayyana al-yadul masjid. Bal yajuzu bi hirqati wa ghairiha. Walau wasala raksahu badla mashiha jaza. Walau wada ayat wa al-mablulah walam yuharrikha jaza. Nah, terus angger masuk yang pena angger sampean bocah wadon nganggone ciput. Ya, ngerti ciput ya? Jangan ngerti ciput ora? Ciputnya bocah wadon sing nggo daleman kerudung. Kue anaknya ciput ya? Iya Mbak? Kue anggur orang dicopot orang apa? Bisa. Kan rembes, ciput kan anu ya, apa? Tipis. Kue anggur ini rambut tapi anggur ini konten mengusap. Kue semisal sampean ngukur buka kerudung tok ciput arah dicopot kowe ora apa-apa. Terus wal hafizu ghusl rijlaini ila al-ka'baini illam yakun al-mutawaddi labisan lil khuffaini fa in kana labisuhuma wajaba alaihi masfaini. Sing kelima kowe membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi sing sikil sampai mata kaki. Mata kaki apa Mas Katon? Jadi Mas Katon mata kaki gue arane entong-entong. Jadi sing kelima gue membasuh. Jadi kan membasuh kudu mengusap. Aja dituntun atau anggar membasuh berarti airnya banyune kudu mengalir. Jadi membasuh kaki sampai mata kaki. Orang kudu sampai dengkul ya. Ukur sampai mata kaki. Jadi kan nasi ngomong sikil gua juga dengkul. Berarti anggar dengkul utaknya kaki. Terus sing keenam kue
ajare fardune wudu anak 6. Sing ke-6 tartib. Tartibnya berarti kudu urut. Niat dhisik membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, berarti urut. Orang sah karena orang lakoni fardune wudu. Ya. Semisal dia fardune wudu ana sing ora dilakoni berarti kan wudune ora sah. Ya semisal tangan umur hidung ya ini kue karo kuping kue ukur sunnah. Anggap orang dilakoni orang apa karena angger umur angger pas waya puasa bahyani bukan anjing pamane kok banyu wudune kok banyu teh. Padahal orang ya banyu teh kok banyu wudu karena wis mau dijelaskan bahwasane banyu sing kalau banyu tehnya suci tapi orang mensucikan. Kesunahan dalam wudu. Kesunahan dalam wudu sing pertama bersiwak. Ngerti siwak orang Mas? Ngerti siwak? Siwak itu ngerti siwak orang? Siwak kue kayu Arab. Siwak kue kayu Arab. Ya. Jadi bersiwak atau menggosok gigi setelah mencuci kedua telapak tangan dan sebelum berkumur. Jadi sampean semisal melakukan sunai wudu membasuh ya kedua tangan telapak tangan. Telapak tangan sampean sunai siwakan. Sebenarnya siwakan aja beberapa wali ya Mas. Jadi siwakan gue kayu Arab murah dan terus. Jadi semisal epek-epek gue sunahe nganggo siwak. Biasanya siwak gue anggur wong rumah kuliah ukur pas kaji. Terus sing loro membaca basmalah dibarengkan dengan mencuci kedua telapak tangan dan bila terlupakan atau bahkan sengaja meninggalkannya disunahkan melakukannya di pertengahan wudu dengan membaca Bismillahi fi awalihi wa fi akhirihi. Sing keloro membaca bismillah. Jadi agar epek-epek membasuh kedua telapak tangan, kue disunahkan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Jadi pas nengnya Bismillahirrohmanirrohim, kue hukumnya sunnah. Lah anggur kelalen kimen. Kalau mau kelalen tak lakoni. Orang baca bismillah. Bisa kau nyusul bismillah di tengah-tengah. Nyusul. Semisal kok bareng telapak tangan bisa dikerai. Mau sampean baca bismillah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi wa fi awalihi wa fi akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa fi akhirihi. Nyok naca bismillah ning awal lan akhir. Artinya ya kowe. Jadi semisal kan bismillah disunahkan
disunahkan membaca bismillah itu ketika membasuh kedua telapak tangan. Lah anggar kelalen cuma bacanya kan bismillahirrahmanirrahim. Bacanya bismillah fi awalihi wa fi akhirihi. Ya. Terus yang ketelu, melafadzkan niat serta melanggengkannya hingga wudu usai. Ini hukumnya sunnah. Melafadzkan niat, jadi semisal panjenengan kabeh pas wudu, pas wis anjing rai, wis pan anjing rayo, sampean niatnya dilafadzna. Lafadzna kan berarti suaranya anau. Nawaitul wudu'a liromil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Angger lafadzna hukuman ukur sunnah. Angger orang lafadz ora apa-apa. Si penting ning atine niat. Karena lafadzna kuwe ukur hukumnya sunnah. Terus sing kepapat, membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini saya tahu telapak tangan gue hukumnya sunnah. Terus yang kelima, berkumur dan melakukan istinsyak. Istinsyak gue memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kesunahan berkumur dan istinsyak. Jadi sing manuk itu umur arane istinsyak. Bahasa Arab. Istinsyak asli nek manuk cumur kowe dudu nganggo jari. Dudu nganggo jari ya. Angger wong makan ora nganggo jari. Tapi sing asli nek kowe disedot. Berarti cumure nyedot. Jadi kayak wong gula kayak gue nyedot banyu cuman lewatnya irung. Jadi banyu kayaknya disedot. Anggur wong biasanya dari si bener gue asli disedot ya. Disedot sampai banyu terus kayak nyedot, pokoknya nyedot banyu, mari irung. Kok ditok namani? Ditok namani lewat irung mana? Ngadu lewat cangkem. Dan yang paling utama adalah melakukan dua hal ini dengan lebih dari sekedar memasukkan air saja, yakni dengan cara berkumur hingga sampai ke bagian mulut paling belakang, rata ke segala sisi gigi dan gusi dengan dibantu ibu jari tangan kiri guna membersihkan kotoran. Pertamanya berkumur sedikit wajib karena membersih gudal-gudal ya utamanya bapak ini pas puasa ya. Tapi lihat pikir puasa aja berkumur, bakal mancing, bangunnya. Jadi anggar berkumur sing luwih apik, sing utama, gue sedikit melu mancing, bersihi sela-sela gigi. Bakal anak apa? Anak selilit ya. Demikian dan juga dengan memasukkan air ke hidung membersihkan kotoran. Ya, jadi membersihkan kotoran dan juga dengan memasukkan air ke hidung dengan cara disedot pelan, jangan terlalu keras hingga sampai jalur hidung. Ya, oke, sing cumur kan sekaligus disertai memasukkan jari tangan kiri untuk membersihkan kotoran.
biasanya sampai nggak boleh tangan-tangan gue makan ya. Tapi harus bolong-bolongan nggak boleh tangan kiri. Jadi mau disedot karo tangannya mancing. Sehingga 6, mengulangi sampai 3 kali dari setiap basuhan, usapan, gosokan, siwak, bismillah, dzikir wudu dan sebagainya. Jadi aslinya sepisan atau berapa? Wudu sepisan ya, rai sepisan berapa? Orang sama wudu ping telu, karena ping telu sunnah, melu kanjeng Nabi. Aslinya anggar sepisan terus bisa rata, anggar sipis bisa wudu ya. Sing wis ngerti selas-selase sing dibasuh apa bae. Sepisan tapi rata kabeh, kowe wis bisa ora usah wudu ping telu. Semisal bajunya nek kangelan, kekeringan ya. Kan bajunya setitik. Makanya eman-eman ya, pas waya kekeringan bajunya dibuang-buang ya. Jadi wudunya ngukur sepisan bae ora apa? Yang ketujuh, mengusap keseluruhan dari kepala dengan cara meletakkan 2 jari telunjuk pada kepala bagian depan dengan ibu jari berada di pilingan kepala bagian samping. Nah, anggar kepala, anggar celana kita ya, harus tunang soalnya. Jadi ada kepala, ya, ada kepala ini, ya, 2 jari ya, ya 2 jari. Kepala atas, lagi, dengar namanya, ya kue, sunai ya kue. Cuma tangan loro mas ya. Anggar tawa dengan digayang biak, ini kan enggak. Gokal anak baik, anggar bocah tuntang elan kumulasi ya. Jadi pas rambut sebagian kepala kiye set mau dengar namanya ya. Mau kata harus video ya apa? Terus yang ke-8, membasuh keseluruhan dari kedua telinga bagian luar dan dalam. Jadi membasuh telinga hukumnya sunnah ya. Keseluruhan dari kedua telinga bagian luar maupun dalam. Jadi jerone dianuk, jabane dianuk. Jadi dibasuh. Membasuh telinga kan sunnah. Cuman agar dilakoni berarti jerone dibasuh, jabarannya juga dibasuh. Agar telinga berarti kayak jerone terus buat jempol kayak bagian jabah terus kayak les. Nanti sing kiye go jero, sing jempol go jabah. Berarti jabah. Terus sing yang ke-9, menyela-nyela jari-jari tangan dengan memasukkan jari satu pada jari yang lain dengan keseluruhan, dan juga pada jari kaki dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri atau kanan dimulai dari arah bawah jari kelingking kanan dan seterusnya hingga sampai jari kelingking kaki kiri. Terus nyela-nyela nih jari kue hukumnya sunnah. Berarti di senang-senang ini kue hukumnya sunnah. Agar orang ya apa-apa, ukur hukumnya sunnah. Kue ini tangan di sini kok ada sunnah. Cuman agar sikil kan ini jari hiji ya. Agar sikil tangan berarti gue jendik sing kiwa. Tapi dimulainya sih jendik ya. Aja di sebuah disini
Jadi sing tangan disit, ya sing jentik baru kon jempol. Jalan-jalan ini kok jentik karo sikil. Angger sing kiri berarti kok jentik tangan. Pada baik sing jentik sikil mulai ini. Jadi menyela-nyelai jari tangan dan kaki itu hukumnya sunnah. Yang ke-10, melakukan semua pekerjaan dalam wudhu dengan berkesinambungan, yakni membasuh anggota pada urutannya sebelum keringnya anggota wudhu yang telah terbasuh sebelumnya. Sehingga kesunahan yang ke-10 melakukan semua pekerjaan wudhu dengan nyambung. Nah, jadi sampean angger bar membasuh wajah, kue sunai nyambung langsung tangan. Aja bar membasuh wajah tadi kopi di sini. Orang apa sunai kue? Cuman aja sampai banyunya sampai garing. Angger banyunya garing berarti dimulai sing awal maning. Semisal sampai wudhu aja kerai, terus wis pragat, terus kelalen kompornya dulu dipaneni lek masak, ya. Akhirnya melayu disit mateni kompor, balik maning, dicek raine sing teles ora. Angger sing teles, berarti langsung tangan karo sarai maning. Kecuali angger garing berarti diulangi sing awal. Paham ya? Paham Mas ya? Paham. Terus sing ke-11, mendahulukan bagian kanan dari semua anggota wudhu. Nah, berarti setiap wudhu sunai sing didisikna kuwe bagi sing tangan ke sing sebelah kanan. Cuma bawa kapan kiwe di situ ada apa-apa. Cuma kalau lagi kesunahan. Cuman anggar sing tangan-tangan disit, sing tangan-tangan disit, kue oli kesunahan. Dia sampai ukur wudhu tok be sunahan temen ya. Pahalane saporenteo. Terus yang ke-12, memanjangkan atau melebarkan basuhan wajah hingga sampai pada lipatan leher dan sampai membasuh sebagian kepala bagian depan, dan dengan basuhan tangan sampai lengan bagian atas, serta basuhan kaki hingga sampai membasahi kedua betis. Nah, sunai angger wajah karo tangan kue basuhe diluwihi ya. Semisal bokate kita go wati-wati jadi bokat kan mau kan sih kene wajah terus bokat rambutnya ada apa karena ngati-ngati sampai dulu apa terus nangger tangan kan mau ngati-ngati mana pekelnya apa terus yang ke-13 320 mantap ya. Yang ke-13 menjauhi dari meminta tolong dalam menuangkan air wudhu dan juga menghindari dari mengibaskan atau mengelap air wudhu. Nah, berarti sunah ini sampai aja jaluk tulung. Semisal kerannya mati akhirnya ini kancane kayaknya tulung di uyurna banyu jadi kancane sini ke gayu uyurna banyu cur kue sunahnya kayak orang jaluk tulung ya jadi kan kancane kue hukumnya sunah ning wudu. Terus aja berwudhu juga aja dilap ya
Jadi umum kan ngubar wudu gue bercahaya. Jadi cahayanya aja dilap ya, bening kinclong. Soalnya kok ning wong angger ning kiamat ning wis akhirat ya. Pengen ora ning akhirat? Pengen Mas. Jadi kan ning angger ning akhirat kok angger wong sing wudu ya. Kok ning akhirat sing di pencorong. Makanya ya sampai nang wudu mending silem kabeh bae, ben pencorong kabeh. Saawak pencorong. Ya sampai wudu nerai tok si pencorong letok api. Terus yang ke-14, menggerakkan cincin yang dipakai jika memang air sudah bisa masuk ke bawahnya. Nah, biasanya bocah wadon atau bocah lanang sing cincine paling regane 5.000 ya. Bocah wadon cincine masuk. Jadi angger wudu sampai isi nggo cincin, nggo jam tangan. Kowe luwih apik iki digerak-gerakna, bening bajune manji ya. Kowe luwih apik sunah, hukumnya sunah. Terus yang ke-15 memulai basuhan wajah dari bagian atas dan memulai basuhan tangan serta kaki dan jari-jari. Jadi memulai basuhan wajah dari bagian atas ya, kowe hukumnya sunah. Jadi atas dhisik, ada samping dhisik, wudu atasnya dhisik. Ada di tengah. Sing dhuwur iki. Ada tengah-tengah. Bapak niku pas tunggu pesen broko. Jadi angger wajah sunahe kowe mulai sing dhuwur. Ya, jadi sing dhuwur ke ya terpaling tengah-tengah bang sing sore apa kita terserah sampean. Sing ke-16, yang 16 membasuh bagian pinggir mata luar maupun dalam dengan menggunakan ibu jari. Ke mata ya sing biasane beleke, ke sunahe diusap ya nggo ibu jari. Karo jeroan-jerone aja bahaya ya. Jadi ke beleke dihilangi ya angger wudu. Kowe hukumnya sunnah. Yang ke-17 sunah wudu kowe madhep kiblat. Kowe hukumnya sunnah. Wudu madhep kiblat. Kowe hukumnya sunnah. Angger pengen wudu pengen pahalane akeh lakone sunah iki bae. Sunahane ana 20. Oh bakal pengen foto pernah ya ngecek Mas Derajat apa Hasbi ya. Yang ke-11 berbicara sewaktu wudu tidak membasuh leher karena tidak disunahkan. Tidak menemukan air di wajah ketika membasuh. Nah jadi wudu pas wudu gue sunahe ora oleh ngobrol. Angger wudu disunahkan untuk tidak ngobrol. Ya kan ngobrol sih kan apa-apa. Kita ngukur sunnah ya. Sunnah kan dilakoni li pahala, orang dilakoni orang apa-apa. Iki loncat ke ho. Sing 12 ya kenalan ya loncat. Sing 12 menggunakan air yang tidak kurang dari 1 mud
Jadi apike sunane wudu kowe banyune luwih sing setengah liter. Luwih sing setengah liter ya. Kowe apik sunane wudu. Asline wudu nganggo aqua gelas lho bisa. Cukup. Cuman sunane luwih setengah liter. Terus sing ke-19 mau berarti sing wudu ora oleh ngomong. Jadi dimana ora oleh. Berarti disunahkan untuk tidak ngobrol pas wudu. Yang ke-20 sing terakhir berdoa dengan menghadap kiblat, setelahnya dengan doa wudu. Jadi doa wudu berangkat sunahe membaca doa. Ya, si doane wis paham ya doane ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ya, kowe doane kowe. Sampai jam berapa Mas? Ya mungkin sekitar wudu ya. Dari pemaparan materi barangkali ada yang dipertanyakan, monggo disiapkan pertanyaannya. Pertanyakan sebanyak-banyaknya karena masih ada yang nganggur untuk menjawab ya. Monggo. Baik teman-teman, silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Yang laki-laki sebelah sini tadi belum bertanya ya. Silakan siapkan pertanyaan. Kemudian perempuan yang di belakang, silakan siapkan pertanyaan. Ada yang sudah punya pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamihin. Izin bertanya, Mas. Ketika habis berwudu, lalu tidak sengaja kaki menginjak tanah tanpa menggunakan alas kaki, yang kita tidak tahu tanah tersebut terdapat najis atau tidak, apakah harus diulang wudunya atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang perempuan? Laki-laki yang mau masalahnya? Yang perempuan? Ada yang sudah punya pertanyaan? Yang di belakang? Oke, dimohon untuk teman-teman sekalian yang berbaring silahkan duduk ya. Ayo perempuan, siapa yang mau bertanya? Laki-laki ada yang mau bertanya lagi?
kawan-kawan gimana? Udah ada pertanyaan? Coba yang perempuan yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya nanti saya yang bertanya ya. Iya nanti saya pertanyaan dari saya gimana? Ada orang laki-laki juga, monggo. Silakan buat teman-teman yang udah ada pertanyaan angkat tangan. Barangkali kelas 12 ada pertanyaan lagi. Dua belas ATKP, 12 SMM. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Fanalia dari kelas 12 akuntansi. Izin bertanya. Kan cewek-cewek kan kadang ada yang ber-make up, terus misalkan mau sholat udah berwudu, terus begitu make upnya itu wudunya sah atau enggak? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Dia harus berwudu kembali sebelum melaksanakan. Sama pertanyaannya sama. Dikembali. Perkenalkan nama saya Ahmad.
ketika kita sudah berwudu, kemudian kita tidak sengaja mengucapkan kata atau kalimat kasar, apakah harus diulang wudunya? Terima kasih. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Pratama dari kelas 12 Multimedia 1. Isi bertanya, ketika kita melakukan wudhu, ada bagian yang perlu dibasuh, apakah wudhunya tetap sah atau tidak? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Yang perempuan sebelah sini belum ada yang bertanya? Atau kelompok yang di belakang, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Jamiin. Ketika habis berwudu kemudian menginjak tanah atau najis tanpa disengaja, apakah itu membatalkan atau tidak? Saya jawab dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari Mas Jamiin sama Mbak siapa itu? Yang ditanyakan itu wudhu lagi apa enggak gitu ya. Nah itu kalau kita sudah wudhu terus kita menginjak najis, apakah kita mengulangi lagi wudhunya? Itu tidak. Cukup membasuh anggota yang terkena najis, cukup dibasuh dengan air yang mengalir. Ya, karena apa? Ini bukan termasuk membatalkan wudhu. Bukan termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Misal baru wudhu terus ngedek apa sih? Pembelek misal ya. Ya dihilangi terus dibasuh dengan air yang mengalir. Ya. Jadi terkait permasalahan setelah wudhu kita terkena najis, menginjak tanah yang mungkin di situ ada najisnya, misal ada belek ataupun mungkin najis yang lain kayak kencingnya bayi, adine, itu bagaimana wudhunya? Wudhunya tetap sah, tidak batal karena itu bukan termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Perbedaan antara najis dengan hadas. Wudhu itu kan fungsinya adalah untuk menghilangkan hadas. Hadas itu kan sesuatu sing ora katon, ya kan? Hadas itu sesuatu sing ora katon. Semisal panjenengan mari buang air kecil, buang air besar, itu kan berarti sudah hadas kan? Namanya hadas kecil. Tapi kan yang namanya hadas kan tidak terlihat, tapi melekat dalam tubuh gitu. Beda lagi dengan najis. Najis itu kan dengan jelas nempel katakan. Cara mensucikannya pun berbeda. Nah itu nanti untuk
untuk terkait najis nanti ada pembahasannya sendiri. Kalau hadas itu kan, kalau hadas kecil berarti untuk mensucikannya adalah dengan cara wudu hadas kecil. Kalau hadas besar dengan cara mandi. Lah kalau najis ya dengan cara apa? Dibasuh. Nah, ketika sudah wudu berarti kan dia sudah mensucikan diri dari hadas kecil. Kalau semisal terkena najis bagaimana? Kan adanya najis yang menempel tidak bisa membuat diri kita itu hadas kecil. Beda antara najis dengan hadas. Paham ya? Paham ya? Nah, artinya terkena najis itu tidak bisa membuat kita itu berhadas. Yang jelas beda kok antara najis dengan hadas. Najis ya najis, hadas ya hadas. Kalau hadas berarti dengan cara berwudu itu mau. Kalau kita terkena najis ya berarti kita cukup membersihkan dan membasuh anggota yang terkena najis, dan itu tidak membatalkan wudunya. Gak usah diulang, cukup membersihkan yang terkena najis tadi, membasuh dan membersihkannya sudah cukup itu. Ya, paham ya? Jadi itu yang satu hal yang dasar yang perlu dipahami. Dan lagi ini mungkin sekalian ya. Jadi sesuatu hal yang membatalkan wudu itu nanti ada 5. Ini catatan. Suatu hal yang apa yang nanti membatalkan wudu itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, yakni jalan depan, jalan belakang. Paham ya? Kubul maupun dubur. Entah air kecil, terus kemudian kalau perempuan berarti ya ada hal lain yang keluar, darah. Kalau laki-laki air kencing ataupun mungkin sesuatu yang mungkin tidak biasa keluar, misal keluar batu atau keluar darah, nanah dan sebagainya, itu membatalkan wudu. Berbeda kalau yang keluarnya ada sperma. Itu kalau keluar, ini kan gak masalah gak jorok ya, ini bahas masalah hukum ya. Jadi yang keluar adalah air mani, air sperma dari laki-laki, keluarnya adalah ketika tidur. Mimpi, mas turu, mimpi, kemudian itu mani. Dan duduk, tidurnya itu sambil duduk, keluar. Nah, mimpi muruni keluar. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Jadi mani air sperma itu kan suci, gak najis. Paham ya? Jadi mani itu hukumnya gak najis tapi suci. Sifatnya itu suci, tidak najis. Kalau najis ya berarti kalian semua najis kan? Ya kan? Berarti suci. Air mani itu suci, yang nanti jadinya kalian semua suci semua. Ya kan? Itu. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni kubur maupun dubur. Kedua yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidur itu bisa membatalkan wudu. Yang tidurnya itu tidak duduk. Tidur tidak dalam keadaan duduk. Ya kalau mata-mata, labu, kalau miring, jengking dan lain sebagainya. Ada yang kalau jengking. Nah kalau semisal masnya ini duduk ya, duduk sila, dan kedua pantatnya itu benar-benar menetap di lantai, angkat maksudnya. Nah, kemudian itu tidak sampai membatalkan wudu. Posisinya suci wudu, yang tertidur dalam keadaan itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya itu aplang-aplang atau berbaring, nah itu yang bisa membatalkan wudu. Jadi tidur. Yang ketiga yang membatalkan itu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal bisa dikarenakan mendem, mabuk, ya kan? Mabuk ataupun edan. Wong edan kan ya kalian, ya kan? Wong kadang wudu edan, ya berarti otomatis wudunya Pak. Wong wudu kemudian mendem minum siu, ya Pak, otomatis Pak.
Paham ya? Itu hilangnya akal. Terus yang keempat, lamsur rajulil al-mar'ata al-asnabiyah. Itu apa sih? Bersentuhannya kulit laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram. Ini kan tadi sudah saya jelaskan tentang mahram ya. Nah, ini bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang tidak ada hubungan mahram atau dianggap wong liya, orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita, itu bisa membatalkan wudu ketika bersentuhan. Nah, perempuan yang bagaimana atau laki-laki bagaimana yang nanti batal untuk disentuh? Ya, ini laki-laki atau perempuan yang nanti sudah dianggap istilahnya nyahwati. Semisal mas-mas ya, anak bersawadan masih cilik. Nah, dosa masih cilik kan belum bisa membuat kita itu tertarik. Ya, ketika disentuh nggak dibatalkan. Beda lagi sih disentuh, baik sini gurih. Setelah semua ayu seumuran pada baik, sih di dalam wis gawe senang tertarik. Nah, itu yang nanti bisa membatalkan. Beda lagi kalau masih kecil 6 tahun, 5 tahun, kan di dalam belum menarik bagi belum bahas. Maka ketika disentuh kita punya maka kita batal. Jadi tetap ada batasannya. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu ketika perempuannya itu sudah batas umur yang nanti bisa membuat seseorang itu tertarik. Di bahasanya nyahwati. Yang kelima, yang terakhir adalah masuk farjil adami bibatinil kafi, menyentuh farjinya manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Ya biasanya usaha wudu lulu gatel ya, langsung lebu mak ke tangan, ke telapak tangan, otomatis wudune karena disentuh langsung dengan telapak tangan bagian. Yang pengen orang batal ya aja langsung, harus ada kain penghalang sebesar sarung, celana, kagak sinjaba orang masalah karena tidak bertemu langsung. Begitu juga perempuan punya wudu, semisal apunten buka telapak pimen tangan bagian dalam, maka wudunya otomatis langsung batal. Nah, batasan efek-efek itu bagian dalam itu mana? Yakni ketika coba kita tangkapkan dua telapak tangan. Nah, bagian yang tidak terlihat dari bagian yang dari luar itu yang dinamakan dengan efek-efek bagian dalam. Kok digunakan untuk menyentuh farji, baik sing wong lanang atau wong wadon, farji itu kan bisa dimanai, bisa kelaminnya laki-laki atau kelaminnya perempuan, kok disentuh langsung menggunakan telapak tangan secara langsung. Selain menyentuh kelamin, juga menyentuh kolongan dubur atau lubang dubur ini. Bahasanya apa? Bahasa kayaknya apa? SD. Nah itulah salut. Jadi menyentuh apa? Dubur, menyentuh lubang dubur yang sama menggunakan telapak tangan. Jadi ketika kita wudu tidak boleh menyentuh langsung farji dan juga dubur secara langsung menggunakan efek. Itulah 5 perkara yang dapat membatalkan wudu. Berarti ketika ada hal-hal yang selain itu, selain dari 5 ini, tidak bisa membatalkan wudu. Kayak tadi menyentuh najis, ngedek najis, ngedek tembelek, itu tidak bisa menghilangkan hadas. Karena beda antara sifatnya najis dengan hadas. Hadas itu ya dengan wudu itu tadi, kalau najis menghilangkan dengan air.
ke kulit ya bisa tidak sah wudhunya. Tapi kalau bisa menyerap air, rata-rata bisa menghalangi nggak? Bisa menghalangi atau menyerap. Otomatis ketika kita wudhu, make up-nya luntur ya, iya kan? Nah, ya wis berarti dihilangkan dulu. Kalau itu make up-nya atau skincare itu bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Karena kan syaratnya wudhu itu kan airnya itu harus langsung bertemu dengan kulit kan, dikatakan di muka atau di tangan. Makanya harus diperhatikan betul anggota-anggota wudhu, entah wajah, tangan, kaki itu jangan sampai ada sesuatu hal yang menghalangi datangnya air ke kulit. Di tangan terutama atau di kaki itu jangan sampai ada mungkin sesuatu yang menempel yang nanti akhirnya menghalangi air. Itu harus dihilangkan. Di wajah pun seperti itu. Kalau memang make up-nya itu bisa menghalangi air, ya berarti dihilangkan dulu make up. Terus kemudian pertanyaan ketiga dari Mas Abang, sudah berwudhu tidak sengaja mengucapkan kalimat kasar, batal atau tidak wudhunya? Ya tadi termasuk ada nggak di lima hal yang membatalkan wudhu? Ngomong, ngobrol itu membatalkan kan? Ada nggak tadi di lima sesuatu yang perkara yang membatalkan wudhu? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada loh. Nggak ada. Berarti ketika kita wudhu, misal kok ngomong, mengucapkan sesuatu hal yang tidak sampai membatalkan wudhu, tapi baiknya wudhu itu ya tidak mengucapkan suatu kata apa. Wudhu kok ngobrol. Meskipun tidak membatalkan wudhu, tapi yo maksudnya ngomong misu-misu wudhu malah ngomong kotor, janganlah. Meskipun tidak membatalkan tapi terus. Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Sahlo. Ketika kita melakukan wudhu, ada bagian yang belum dibasuh, apakah wudhunya tetap sah atau tidak? Tidak. Ya. Anggota wudhu yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Imron, wajah itu kan vertikal mulai dari tubuhnya rambut sampai janggut dan juga di antara dua telinga. Ini bagian semuanya lengkap. Semuanya pun seperti itu, mulai dari ujung jari sampai sikut yang depan maupun belakang, semuanya bagian itu terkena harus kena air. Kaki pun seperti itu. Semuanya anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh semuanya harus dibasuh. Makanya hati-hati. Ini banyak sekali kasus wudhu itu ketika basuh tangan lupa di bagian belakang masih kering. Padahal masih dalam anggota yang masih dibasuh ketika wudhu. Lah bagaimana? Ya tidak sah nanti wudhu. Maka harus hati-hati. Paling aman itu wudhu ketika di kolam. Jadi langsung ya. Jadi jelas langsung semuanya terkena air. Kalau di keran yo terputar sekiranya air itu bisa terkena mulai dari bagian depan, belakang sampai dari ujung jari sampai kaki pun seperti itu, mulai ujung jari sampai mata kaki. Ini yang biasanya lupa ini bagian belakang ini. Ya. Ini harus hati-hati, harus dipastikan terkena air. Terutama kaitannya yang goslu atau membasuh itu kan airnya harus datang. Beda lagi dengan masuk, mengusap rambut atau sebagian kepala itu kan tadi dijelaskan cukup betul usap. Beda lagi dengan membasuh yang muka, kemudian tangan, kaki itu kan semuanya harus airnya harus datang, harus terkena kepada anggota. Ketika nanti ada anggota wudhu yang wajib dibasuh tapi belum terbasuh, ya maka wudhunya tidak sah. Maka harus diulangi. Sudah? Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pemaparan materi tadi,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima